Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi berada di kebun cabai ya. Ini cabainya cabai merah besar, CMB. Baru umur sebentar lagi 2 bulan ya. Sekitar sekarang ini umurnya 58 hari ya. Tinggal 2 hari lagi. Nah, kawan-kawan, di kita ini banyak petani cabai hampir di seluruh Indonesia, namun sentra terbesar adalah di Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Namun ke berbagai provinsi pun hari ini sudah banyak yang cabai ya, seperti di Sumatera Utara, di Aceh, terus di berbagai daerah lah, banyak pokoknya di berbagai provinsi ya. Nah, kawan-kawan semua, kondisi hari ini harga memang lagi kondisinya agak ada penurunan ya, yang signifikan sekali, diakibatkan dengan berbagai faktor. Pertama, di sentra-sentra produksi ada yang mulai sudah panen, baik CRM, CMB, dan cabai CMK ya, cabai merah keriting. Nah, kawan-kawan semua, untuk saran saya ya, kepada mungkin ini kepada pemerintah sebagai wasit ya dalam perekonomian, sebagai pengatur dalam segi ekonomi ya, baik di bidang apapun ya, terutama di bidang pangan ini, sayuran ya, terutama di bidang horti, meliputi sayuran, baik buah, tomat, cabai, buncis, bawang, dan lain sebagainya. Cabai ini bisa dikatakan komoditas paling bergengsi ya. Paling bergengsi, ibaratkan kalau di cabang olahraga itu banyak cabang olahraga, jenis olahraga, tapi yang paling bergengsinya adalah sepak bola. Nah, cabai pun seperti ini, seperti itu ya. Di kita ini banyak sayuran, tapi yang paling bergengsi dan mendapat memberikan inflasi deflasi adalah cabai, kawan-kawan. Nah, kita ini perlu ada semacam sebuah bidang khusus ya di Kementerian Pertanian. Jangan hanya kepada hortikultura atau dirjen hortikultura saja, tapi harus ada yang mengelola cabai khusus, seperti di sepak bola itu PSSI ya. Di kita ini harus ada bidang yang memegang cabai supaya terkontrol. Bahkan yang saya sarankan, jadwal panen dari bantuan pemerintah dan petani yang tidak dibantu oleh pemerintah itu harus ada, harus disesuaikan ya, supaya tidak ada lonjakan harga dan tidak ada penurunan harga. Nah, di situ akan ada teori yang disebut equilibrium, yaitu keseimbangan, di mana antara produsen kita sebagai petani dan konsumen sebagai pembeli, masyarakat yang luas ya. Dan ini akan berdampak terhadap kedua komponen tadi. Kalau harga lagi naik, konsumen yang kena. Kalau harga yang lagi turun, maka produsen yang akan kena, petani. Dan ini harus pemimpin pemerintah itu harus ada keseimbangan dalam hal ini ya. Harus ada menyeimbangkan kedua belah pihak ini supaya semuanya itu tidak ada yang dirugikan, kawan-kawan. Nah, makanya kalau memang ada dirjen khusus ya yang mengurusi cabai ini ya, yang mengurusi bidang cabai ini, semua jenis cabai, maka saya yakin ini akan terkontrol dengan baik. Karena di kita ini kan hanya ada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan ya.
di mana kedua musim itu bisa saling menguntungkan dan saling merugikan bagi petani ya. Tapi kalau disiasati oleh pemerintah dalam segi kebijakan, pola tanam, terus cara membagikan bantuan, terus harga, terus jadwal mana saja yang biasa membutuhkan cabai banyak. Di kita kan hari-hari besar seperti tahun baru, terus hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Disitulah kita harga yang sangat paling mendominasi ya. Biasanya seperti itu. Nah, kalau oleh pemerintah ini dikelola dengan baik, di mana ada yang mengurusnya khusus tentang cabai, maka tidak ada yang bisa diricukan lagi, tidak ada yang bisa diobrolkan lagi mencerit konsumen, petani merugi. Tidak seperti di negara-negara besar seperti Kanada, Amerika, Jepang, Cina. Mereka betul-betul oleh pemerintah itu dibina khusus dalam segi semuanya, dalam segi teknologi, dalam segi jadwal tanam, pemasaran, terus akhir di konsumen, sehingga mereka itu bisa impor ya, bisa ekspor ke, bisa menjual ke berbagai negara gitu ya. Di kita pun tidak menutup kemungkinan kawan-kawan, kalau memang di kita kalau dijadwal, maka nanti kalau misalkan penjadwalannya benar, mana di Pulau Jawa, di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan luar Pulau Jawa, itu bisa diatur karena kan pemerintah punya data tentang petani ini. Di kita kan kebanyakan adalah petani-petani besar dan petani kecil yang dimodali oleh petani besar atau bandar ya. Banyak sekali yang megangnya tidak hanya hektaran, tapi bisa dia mencapai ratusan hektar kawan-kawan. Terus bantuan dari pemerintah juga ada untuk penanaman cabai ini. Jadi yang saya harapkan ya, curhatan sebagai petani tidak lain dan tidak bukan hanya ingin menstabilkan harga, di mana kita ini sebagai petani tidak dihadapkan dengan tiap penanaman ini dihadapkan dengan kondisi ketidakpastian, terutama di harga. Apalagi sekarang ini di musim hujan ya, di musim penghujan, mau mencapai 7 on saja dari cabai ini ya, apalagi 1 kilo, wah modalnya besar, bahkan ngurusnya itu susah payah, babak belur, mental juga kita terkuras karena kondisinya cuaca lagi hujan tinggi gitu ya. Jadi berbagai hantaman dari serangan hama dan penyakit itu selalu ada ya. Tapi kalau misalkan di harga aman, misalkan CMB di titik amannya itu 30.000, CRM di 40.000, terus CMK di 35.000, itu petani insya Allah aman. Karena biaya yang dikeluarkannya itu bisa nyampe 10.000, rata-rata 10.000, bisa lebih atau bisa kurang, itu tergantung cara merawatnya kawan-kawan. Kalau hanya turun misalkan hasil akhirnya 7 on, 7 on dalam per pohon, kalau harganya di posisi 30.000, maka kan bisa 21.000, ada setengahnya. Tapi kalau harganya di 15.000 atau harganya di 10.000, jatuh di petaninya 10.000, kita kan merugi kawan-kawan. Nanti untuk produksi ke depannya lagi gimana gitu. Karena kan kalau pulang modalnya, kembali modalnya saja di petani itu sudah merugi kawan-kawan, karena kebutuhan kita ini terus tidak berhenti untuk sehari-hari kita, anak-anak, sekolah dan lain sebagainya. Kebutuhan kita itu seperti itu. Jadi kalau hanya kembali modal, itu modal akan terus ya oleh kebutuhan. Ya mudah-mudahan ya ke depannya pemerintah itu ada bidang khusus ya yang menangani cabai ini, cabai semua jenis cabai ya, semua, agar jadwal tanamnya itu benar-benar diambil suatu kesimpulan, dipetakan di sini, di sini, di sini, di sini, di situ, di Jawa, di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, luar Pulau Jawa, ada jadwalnya. Dan kalau misal kelebihan produksi, pemerintah juga harus siap untuk menanggung dari produksi yang melimpah gitu.
kita kan bisa dikeringkan atau dimasukin ke perusahaan penggilingan supaya itu aman gitulah di petani gitu. Karena kan begini ya, kalau hanya bicara tentang hilirnya saja di konsumen mau turun, nanti kalau di produsennya di bawah harga standar modal, nanti jarak beberapa saat memang konsumen aman, tapi dalam satu penanaman, satu proses produksi sekitar 4 bulan 5 bulan maka akan menaikkan harga yang luar biasa kawan-kawan. Karena petani itu semakin sedikit tanamnya itu karena biayanya berkurang gitu. Jadi kawan-kawan semuanya, mudah-mudahan ini ya ada yang memegang khusus ya di pemerintah untuk cabai ini ya. Jadi diurusnya bener lah, mudah-mudahan. Sekian, terima kasih kawan-kawan, itu curhatan petani ya. Mungkin petani semuanya juga merasakan hal seperti itu. Salam, terima kasih. Semoga tanaman kita sehat, semoga tanaman kita selamat dan mendapatkan harga yang bagus. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.